Matur nuwun. Matur nuwun Pak Jokowi. Monggo. Monggo. Pak Jokowi. Matur nuwun. Wow. Wow, Pak Jokowi. Histeris. Monggo. Matur nuwun. Gimana? Para hatersnya Pak Jokowi, garuk-garuk kepala kan lu? Bingung kan? Pusing kan ngelihat Pak Jokowi? Udah nggak menjabat aja masih dikerumunin sama masyarakat. Kurang jelas apa? Kurang jelas apa? Perlu gue jelasin, masyarakat Indonesia itu, 80% semuanya love Pak Jokowi, cinta sama Pak Jokowi. Sampai-sampai mereka itu susah buat move on. Lu lihat deh presiden-presiden yang zaman-zaman dulu emang ada diperlakukan kayak Pak Jokowi, padahal udah selesai menjabat, konvoynya pulang kampung, masyarakat membludak sampai malam. Emang ada? Cuman Pak Jokowi. Mending kalian para buzzer-buzzer dan para haters ya nyusun strategi, pokoknya mikir keras aja lu kalian ya, gimana caranya nyerang presiden baru sama wakil presiden baru yang notabene anak Pak Jokowi ya. Kami buzzer alami yang kagak dibayar siap banget menghadapi anda semuanya. Saya adalah salah satu warga negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Joko Widodo yang telah mengabdikan diri sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Semoga apa yang telah diperjuangkan, yang dilakukan oleh Bapak Jokowi bisa menjadi langkah-langkah baik menuju Indonesia maju. Tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan. Tidak ada yang lebih lembut daripada kekuatan yang tenang. Itulah Bapak Joko Widodo. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam hormat Bapak Joko Widodo. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ini menang sih gara-gara Jokowi ini. Ini dua menang sih gara-gara Jokowi ini. Karena Jokowi pulang bisa langsung menangis. Jokowi semua datang Kupang leh. Aduh ini menangis parah karena Jokowi Kupang leh. Pak Jokowi, walaupun ada orang yang gak suka dengan sampean, pengen demo sampean, kami rakyatmu, para petani Brambang, tetap senantiasa mendukungmu Pak Jokowi. Matur nuwun Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Dan buat Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehat selalu juga nggih Pak, sehat selalu juga Mas Gibran, selamat datang. Pokoknya buat Pak Prabowo, yes you. Dan tak lupa saya ucapkan kepada Mas Semut Ireng, Jabang Bayi, kita senantiasa teguh untuk membela tanah air kita. Kita singkirkan orang-orang yang tidak pro dengan pemerintahan. Sekali lagi Pak Jokowi, sehat selalu. Pokoknya buat Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Matur nuwun Pak Jokowi. Yes you Pak Jokowi. Nama saya Masya. Saya orang Ukraina yang sudah lama sekali tinggal di Indonesia, yaitu dari 2010. Suami saya juga orang Indonesia, dan selama perang di Ukraina berlanjut, saya tidak pernah komen atau bikin video mengenai opini pejabat Indonesia atau pejabat luar negeri apapun, pejabat Eropa, pejabat apa, mengenai perang ini dan apa yang sedang terjadi di Ukraina. Saya tadi kemarin sama hari ini juga masih nonton pertemuan Pak Jokowi dengan Zelensky, dan hari ini nonton pertemuan Pak Jokowi dengan Mr. Putin, Mr. Zelensky, Mr. Putin, Mr. Jokowi. Dan yang mau saya ucap terima kasih banyak kepada Pak Jokowi karena beliau sudah membawa misi perdamaian yang sangat penting untuk seluruh dunia. Nggak cuma buat Ukraina, nggak cuma buat rakyat Rusia, tapi untuk seluruh dunia. Ya, kenapa saya merinding ya? Saya ingat ketika Pak Jokowi itu ingin bertemu dengan Putin membawa misi perdamaian. Ini gokil sih ini ya. Jadi Pak Jokowi itu sebelum ketemu Putin, dia ke Ukraina dulu teman-teman. Teman-teman bisa cek beritanya ya. Kenapa alasannya waktu itu saya ingat?
kata Pak Jokowi biar nggak ketika dia ngomong sama Putin biar nggak cuman katanya. Nah, kan Putin ada alasan tuh kalau modal katanya atau lihat di media kan bisa ngeles dia. Tapi Pak Jokowi itu datang dulu ke Ukraina, itu jalur berbahaya loh teman-teman. Resiko tinggi sekali. Daerah perang ya kan. Tapi Pak Jokowi datang dulu loh ke Ukraina waktu itu. Langsung baru menemui Putin, disambut dengan meja kecil dan Pak Jokowi bilang kalau jaraknya jauh saya tinggal, kata Pak Jokowi. Dan tahu nggak bagaimana cara Pak Jokowi berdiplomasi itu lewat pangan. Kalau nggak salah lewat gandum atau apa ya, intinya lewat pangan. Itu didengerin loh sama Putin. Kalau nggak salah akhirnya menjadi perhatian Putin bahwa sekalipun perang, pangan ini harus tetap jadi perhatian karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Diplomasinya luar biasa lewat jalur pangan. Pernah juga Pak Jokowi kan waktu di Solo mindahin orang ke pasar tuh lewat makan bareng. Diplomasi makan ini luar biasa. Jadi Pak Jokowi itu jenius ya menurut saya, orisinil. Nggak tahu belajar dari mana dia diplomasi internasional dengan pangan, dengan hal-hal sederhana tapi sangat penting ya teman-teman. Jadi kenapa saya merinding karena ingat Pak Jokowi waktu ke Rusia itu ya teman-teman. Wah, nyalinya benar-benar. Pernah juga kalau nggak salah ke Afghanistan. Jadi Pak Jokowi ini sebenarnya nyalinya kalau dibilang badannya kecil, nyalinya gede, itu benar. Nyalinya gede banget Pak Jokowi ini. Saya juga kadang-kadang ini ya Pak, kok nggak ada takutnya Pak Jokowi ini ya. Ini kan kita bisa lihat sampai berterima kasih kan teman-teman warga Ukraina itu kepada Pak Jokowi ya karena lain daripada yang lain, kepala negara lain mah mana ada yang berani kayak gitu kan. Diplomasinya sangat berbeda Pak Jokowi. Jadi kalau dia mendapat perhatian dan sorotan dari dunia internasional ya karena memang taktik dan taktis jitunya dalam berdiplomasi ya teman-teman. Makanya kalau ada foto bareng dia selalu di depan, dipanggil bah. Sini Pak Jokowi berdiri di tengah. Itu bentuk penghargaan dan rasa segan ya. Jadi saya bisa membedakan setiap era kepemimpinan masing-masing pemimpin, masing-masing Ini presiden. menarik nih. Dulu saat Pak Soeharto berkuasa, semuanya murah, beneran murah. Beras itu waktu itu masih harga 90, itu sudah beras yang bagus, 90 rupiah per kilo. Tapi ya gitu, uang Nggak susah kebeli. dicari, makanya Oh. banyak yang tidak mampu membeli, banyak yang makan tiwul, makan gaplek, makan nasi jagung. Kemudian yang namanya bensin itu cuma 25 per liter, kalau saya enggak keliru, karena waktu itu juga tidak semua orang punya motor, apalagi mobil. Kemudian apa-apa itu dipajeki. Kalau sekarang kan pada bilang semua dipajeki, pajaknya mahal. Saya kasih tahu, waktu saya hidup di era Soeharto, yang namanya sepeda ontel, sepeda pancal itu aja dipajeki. Kemudian binatang itu dipajeki. Waktu itu saya punya peternakan babi, itu pun dipajeki. Terus TV, radio itu semua dipajeki. Kemudian cuma ya bedanya gini, kalau di era SBY, saya melompat saja di era SBY karena ketika Habibie, Megawati, Gus Dur itu saya tidak begitu merasakan apa-apa ya, Transisi ya. tidak miskin ya, tapi juga tidak terlalu susah, tidak terlalu kaya ya, flat gitu saja. Tapi ketika saya mulai mempunyai usaha sendiri di era Pak SBY, saya berurusan dengan bank. Waktu itu bunga bank itu per tahunnya bisa sampai 33 sampai 35. Itu bank besar pemerintah loh, per tahun. Kemudian fasilitas umum itu sangat semrawut. Saya lebih sering menggunakan untuk jarak jauh, saya lebih sering menggunakan kereta api. Itu salah satu contoh ya. Di mana kita itu bisa berkumpul, bercampur jadi satu gerbong dengan yang namanya ayam, yang namanya bebek, belum lagi asap rokok, duduknya serem rawut, banyak yang berdiri. Kalau mau turun di sebuah stasiun pun kita harus jauh-jauh tempat, kita sudah harus berdiri, kalau enggak ke bawah lagi sama kereta api. Itu contoh yang kecil ya. Tetapi ketika di zaman Jokowi ini, ya saya sedikit ngiri sebetulnya. Setelah saya tidak berhubungan dengan bank, semenjak di era Pak Jokowi ini saya sudah tidak berhubungan dengan bank karena saya sudah bisa mandiri dengan modal dari usaha saya sendiri.
Itu saya ngiri. Sekarang bunga bank, apalagi untuk koperasi ya, usaha KUR ya? kecil dan menengah, yang namanya KUR itu, usaha kredit usaha rakyat, itu cuma 6% per tahun. Per tahun. Bahkan saya dengar-dengar ada yang cuma 0,2 per bulan. Nah, itu untuk siapa? Program seperti itu untuk siapa? Untuk mensejahterakan rakyat. Belum lagi dibarengi dengan pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan Merinding, guys. fasilitas-fasilitas umum. Wah, sekarang naik kereta api jauh lebih nyaman. Jauh lebih nyaman. Belum lagi adanya jalan tol ketika kita naik mobil ya. Yang biasanya saya itu dari rumah ke Solo itu bisa sampai 12 jam. Paling cepat 10 jam. Sekarang cuma 5 jam. Ke Solo itu dari Jawa Timur. Mantap. Jadi jangan lagi bermain tentang kata-kata apa? Utang. Utang negara itu dari zaman Soeharto itu sudah ada. Cuman bedanya kalau di zaman Jokowi, utang itu dirasakan hasilnya oleh rakyat. Yep. Kalaupun pembangunan dulu dikatakan masyarakat tidak makan infrastruktur, nah, siapa yang nyuruh makan aspal? Tapi dengan adanya infrastruktur, jarak yang kita tempuh makin cepat. Kemudian apa ya, kebutuhan kita itu untuk misalnya kita ada pertemuan dengan klien atau apa, kita bisa dipersingkat waktunya. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan yang lain. Belum lagi kalau sembako yang biasanya membutuhkan 1 hari, ini cuma setengah hari sudah sampai. Jadi buah-buahan atau sayuran atau bahan-bahan yang dikirimkan masih fresh, masih segar. Itu contoh ringannya saja dah. Saya tidak mau bicara tentang yang tinggi-tinggi. Intinya setiap pemerintah itu ingin rakyatnya sejahtera. Cuma kenapa di era Jokowi yang sudah membawa kemajuan banyak ini masih kalian ragukan, bahkan masih kalian hujat, kalian hina, kalian pandang sebelah mata. Gitu loh, maksud saya seperti itu. Semoga video ini bisa membuka wawasan Anda. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali ya Bu. Sangat membuka wawasan. Saya sepakat. Hutang hutang itu dipakai untuk membangun produktivitas. Contohnya jalan, tol ya, yang dimana memang gak dimakan aspalnya, tapi kata Pak Jokowi, aspal itu yang dibangun di jalan tol itu membantu menghantarkan makanan kita. Jeruk dari desa tidak busuk ya, teman-teman. Jadi Pak Jokowi ini sangat concern pada isu produktivitas. Ya kalau kita mau bersaing sama negara maju ya, produktivitas kita harus tinggi. Cina itu bisa memproduksi dengan luar biasa, misalnya produk-produk smartphone ya, spare part ya, semua itu karena infrastruktur. Nah kalau kita mau maju seperti mereka ya, kita juga harus tiru. Makanya Pak Jokowi bangun tuh infrastruktur dan itu dirasakan ya teman-teman. Teman-teman lihat sekarang penjualan online itu gila-gilaan. Kalau jalannya tidak ada dan selama ini Pak Jokowi nggak kerja dengan bagus, bisa bayangkan teman-teman order paket itu nyampainya kapan? Jadi ini sebenarnya ya, kalau kita mau renungkan gitu, itu bisa dirasakan loh, bisa dirasakan bagaimana pembangunan di era Pak Jokowi ini mempermudah. Itu kenapa orang-orang di luar Jawa itu senang sama Pak Jokowi karena ngerasain loh ketika ada infrastruktur, bedanya apa dengan tidak ada infrastruktur, itu beda banget ya teman-teman ya. Itulah kenapa cinta masyarakat pada Pak Jokowi. Jadi kita sudah dengarkan banyak tangisan netizen, kesaksian netizen, rasa terima kasih netizen. Jadi terus kita gaungkan agar orang ingat betapa signifikannya pembangunan di era Pak Jokowi ini. Kadang-kadang orang harus diingatkan terus ya biar tidak lupa ya. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.